Kalau misalnya boleh nih dibagi Mas Boyamin informasinya, biar kenal berarti kan sayang kan begitu ya. Monggo Mas Boyamin. Justru banyak pemimpin besar itu yang misterius asal-usulnya. Wah gitu. Ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boyamin dan Bolo Becus yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam acara Cas Cis Cus Bea Cukai Surakarta. Dan kali ini ada yang spesial ya, ada yang spesial. Karena acaranya juga sudah spesial. Ini podcastnya dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Tapi yang lebih spesial lagi adalah bintang tamunya kali ini. Super spesial, ya, bukan spesial lagi tapi super spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah pegiat anti korupsi yang namanya sudah menggelegar di Indonesia. Karena apa? Karena kegigihannya, karena keberaniannya dalam mendorong pengungkapan korupsi-korupsi besar di Indonesia. Penasaran kan? Penasaran lah pasti. Kita mulai saja ya, tanpa berpanjang kata. Selamat siang Mas Boyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Pak, ini sedang lagi ada acara di Solo. Jadi kalau di Solo itu kan suasana pasti segar. Pikiran bisa fresh, mudah-mudahan, dan bahkan sering saya nipu orang katanya naik ke Gunung Lawu Semedi gitu. Padahal itu cuman main aja ke sana, tapi sebenarnya itu untuk membuat fresh otak kita, badan kita, dan seger gitu. Ya, luar biasa. Yang penting kan sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau itu harus tetap kita jaga sebagai rasa syukur gitu. Betul, kalau sehat apapun sudah enak kita lakukan, alhamdulillah. Ini Mas Boyamin, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Dengan masa pandemi ya, tahun 2020, kemudian berlanjut 2021, ini sibuknya nambah atau menurun? Atau ada adjustment terhadap intensitas kesibukannya? Hampir sama aja kok, karena sebenarnya saya itu kan pengen profesi sejak dulu itu jadi hantu. Nah, dengan begitu, sebenarnya saya sering kalau tidak penting banget muncul itu saya berusaha tidak muncul karena harus menjadi lebih bisa banyak karya itu ketika kita jadi hantu dan di luar pagar. Itu begitu. Terpaksa saya buka baru di sini nih jadi hantu. Karena teman-teman Bea Cukai itu kan sebenarnya juga jadi hantu gitu pada posisi tertentu, maka ya saya rasanya ketika diundang sini gembira karena ini bertemu teman-teman yang bendharma baktikan hidupnya untuk nyarikan duit negara. Tapi sayangnya kemudian duitnya dikorupsi. Nah, jadi saya kan sebenarnya dalam konteks membela keringatnya teman-teman supaya tidak dikorupsi kan gitu kan. Jadi pajak, kepabeanan, cukai inilah yang paling menyumbang paling banyak ke negara kita kan. Tapi kemudian dikorupsi yang begitu membabi butanya tanpa melihat ewoh pekewoh kalau istilah kita orang Solo begitu, tanpa sesuatu yang mikir masa depan dia sendiri bahwa suatu saat nanti juga akan jadi korban korupsi. Maka ya kalau boleh saya mengatakan itu tadi, saya melakukan ini semua justru dalam rangka menghormati dan menjaga kewibawaan teman-teman yang nyari duit. Luar biasa. Kan gitu. Tapi saya juga sering jewer teman-teman yang nyari duit ini juga dengan cara yang benar kan gitu kan. Kadang-kadang memang di jewer itu perlu supaya balik pada tracknya lagi, ya kan. Jadi begini Mas Boyamin, jadi kita kan sering lihat nih Mas Boyamin itu tampil di TV ya atau media lainnya bersuara lantang ya kan, menyuarakan tentang pengungkapan kasus-kasus korupsi yang besar khususnya ya. Tapi sebenarnya kita ini banyak yang nggak tahu nih Mas Boyamin. Mas Boyamin tuh latar belakangnya seperti apa sih gitu kan. Mungkin asalnya dari mana, kampungnya dari mana, mungkin basic pendidikannya, itu banyak yang nggak tahu. Saya sendiri pun juga nggak tahu Mas Boyamin. Kalau misalnya boleh nih dibagi Mas Boyamin informasinya, biar kenal berarti kan sayang kan begitu ya. Monggo Mas Boyamin. Justru banyak pemimpin besar itu yang misterius asal-usulnya. Wah gitu. Ini. Tapi saya jujur asli kelahiran Ponorogo. Ponorogo? Ya.
Jadi kalau toh orang akhirnya menjudgment saya itu layak turunan warok, jadi berani katanya gitu. Padahal ya sama aja gitu. Kita kan terus kemudian masuk Solo tahun 91 untuk disuruh kuliah, tapi kuliah pun akhirnya tetap enggak lulus juga gitu. Jadi akhirnya dengan kondisi yang demikian memang agak susah dicari latar belakang saya di mana kuliahnya misalnya gitu. Jadi, siap. Dan memang itulah yang menjadi pemecut saya dalam konteks itu. Saya menganggap cari ilmu cukup dan saya akan memanfaatkan ilmu itu bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Jadi sehingga memang sejak dulu saya digembleng di dunia yang harus sesuatu yang mulai dari SMP terutama saya sudah dikader oleh organisasi pemuda Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Ponorogo waktu itu. Bagaimana karena waktu itu kader-kader yang lebih senior itu pengen membuat di Ponorogo itu militan, maka ya dimasukkan kuburan, terus dipelonco. Jadi masih SMP kami sudah merasakan seperti ospek mahasiswa. Padahal masih SMP ya? Iya, dan karena masuk kuburan terpaksa ada pocong ya saya mau ndak mau berani saya lempar batu, ternyata teriak ya berarti itu pocong-pocongan berarti. Ya. Dan karena saya juga dibesarkan di kalangan Nahdliyin itu kan seneng tirakat gitu kan. Malam-malam Lailatul Qadar misalnya gitu. Kita biasa tidur di masjid. Lah saya biasanya kreatif. Tidur di masjid ternyata ngantuk gitu kan. Yeah. Nah, supaya tidak ngantuk sengaja malah cari tempat supaya tidak ngantuk di mana? Di kuburan. Maksudnya biar takut nggak tidur kan gitu. Malah kan? akhirnya nggak tidur ya kan. Ternyata tidur juga. Berarti bakatnya dari dulu itu sudah nggak ada takut-takutnya itu ya kan. Ya kuburan di desa kan tidak ada listrik waktu itu misalnya gitu. Jadi sangat gelap. Kata orang-orang saya dapat ilmu kesaktian katanya. Padahal ya enggak juga mau tidur. Dari mana ilmu kesaktiannya? Tirakatnya enggak lulus kan gitu kan. Jadi ya hal yang biasa aja ketika masa muda dan masa kecil saya di kehidupan yang tidak takut apapun ya sudah sampai sekarang seperti itu. Jadi ya ini bukan menyombongkan, bukan pamer, hanya untuk menyemangati aja. Bahwa takut juga mati, tidak takut juga mati, sama aja lah gitu. Sip. Jadi ini juga tambahan lah pengetahuan dari kita, ternyata dari Ponorogo. Kita kan mungkin awalnya agak salah nih dari Solo ya kan. Padahal kalau karakternya kan blak-blakan, berani, lantang ya. Ternyata ya make sense karena ternyata darahnya darah Ponorogo. Baik, ini kita lanjut ini Mas Boyamin. Mas Boyamin ini kan pegiat anti korupsi, ya kan? Dengan maginya tentunya ya. Ini yang nggak terpisahkan. Kalau magi berarti Mas Boyamin berarti magi. Ini yang mungkin kita pengen tahu nih, apa sih latar belakangnya nih Mas Boyamin terjun dalam kegiatan aktivis sebagai aktivis anti korupsi. Story behind-nya bagaimana? Kenapa punya keinginan untuk terjun di situ? Ya, ini kan pengalaman traumatis saya ketika orang tua saya punya sawah bersama tetangga saya, kemudian disewa oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. Betul. Dan kemudian pada saat panen itu tidak mendapatkan upah apapun dengan alasan waktu itu panennya jelek dan kemudian hasil panen yang digiling ke pabrik itu tidak bisa untuk kepada petani karena hanya untuk bisa membayar cicilan utang di bank. Karena dulu butuh modal, alasannya begitu. Dan ketika tetangga saya segala macam itu mencoba melakukan perlawanan dengan tidak mau ditanam yang kedua kalinya, itu kemudian malah dilaporkan polisi dan ditangkap polisi. Nah, saya melihat disitulah traumatis saya. Mestinya polisi itu mengejar bagaimana ini anggaran bisa tidak ada sisa untuk dibayarkan kepada petani yang merelakan sawahnya, kebunnya untuk ditanami tebu setahun, tapi malah justru ngejar petani yang sekedar ingin tidak mau disewa lagi periode berikutnya. Ternyata memang setelah saya pelajari kemudian ini bukan sewa, ternyata kerjasama. Nah, kerjasama itu seakan-akan pabrik gula kerjasama dengan sebuah bank pembiayaan saat itu, dan kemudian ya apapun memang itu seakan-akan yang melakukan pinjaman petani ternyata gitu. Ya kayak sekarang model plasma lah kira-kira kan gitu. Nah, jadi itu, tapi saya melihatnya nggak mungkin lah pabrik gula itu
rugi karena apapun pabrik ini tinggalan zaman Belanda, mesinnya zaman Belanda. Betul. Kalau toh rugi itu karena pasti high cost kalau istilah sekarang. Pikiran saya waktu itu. Jadi waktu itu saya memang masih kecil, belum terlibat di urusan itu, tapi merasakan itu. Jadi artinya sesuatu yang dari tanda kutip kemudian ini kalau tidak dicuri bahasa saya, pasti petani dapat upahnya karena lahannya sudah ditanami 1 tahun. Dan waktu itu ternyata kontraknya itu 2 tahun. Jadi ketika panen sekali yang 1 tahun itu tidak dapatkan apa-apa pun, dipaksa harus boleh lagi ditanami yang periode kedua gitu dari tunas yang tumbuh itu. Jadi sebenarnya itulah pengalaman traumatik saya. Kemudian saya pengen cita-cita nanti kuliah di Fakultas Hukum yang tidak akan jadi pegawai negeri. Memang cita-cita itu. Jadi saya tidak ingin tanda tangan untuk melamar kerja. Jadi kemudian konsekuensinya ya seperti sekarang ini saya pada posisi tertentu tidak pernah punya ijazah resmi sebenarnya gitu. Nah, itulah kemudian dan saya menikmati itu malahan kemudian pada fase-fase berikutnya ternyata nikmat juga di luar pagar. Dan nah inilah yang kira-kira pengalaman yang dan kemudian kebetulan di Orde Baru saya mahasiswa jadi pemimpin demonstran, jadi ketua senat dan mengajukan gugatan lawan jaksa agung karena calon jaksa harus perguruan tinggi negeri. Waktu masih mahasiswa ya? Tahun 94, 95 waktu itu. Jadi masih Orde Baru itu. Jadi dan kemudian akhirnya tahun 97 jadi DPRD Solo termuda, jadi dari oposisi. Jadi akhirnya ini match ketika saya pengalaman hukum, kemudian saya di DPRD juga sangat bahasa saya anti korupsi, uang kunjungan kerja saya menolak yang lebih, terus Purna Bakti saya tolak. Terus ada waktu itu bagi-bagi katanya dari proyek baru yang untuk renovasi saya tolak gitu dan waktu itu istilah saya mau disiram air keras karena saya terlalu keras katanya gitu. Saya tertawa aja. Jadi itulah kemudian saya kembangkan ketika saya mencari uangnya di kantor lawyer dan kemudian fungsi sosial saya tidak perlu nunggu kaya raya untuk punya fungsi sosial bersamaan. Nah, tapi kemudian juga nyatanya bersinergi ini. Ketika nama saya terkenal, kantor lawyer saya juga kemudian laku. Dan dari laku duit itulah kemudian saya bisa subsidi silang untuk fungsi hantu tadi gitu. Jadi sebenarnya MAKI itu organisasi tanpa bentuk juga, model kayak zaman saya Orde Baru itu banyak saya membuat organisasi tanpa bentuk di pembelaan bendungan Kedung Ombo yang digusur itu saya membentuk jaringan banyak di situ OTB itu meneruskan senior saya namanya Pak Indro itu ada gitu. Jadi sekarang pun saya nampaknya juga lebih nyaman OTB lagi. Pernah punya akte pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri, tapi saya tidak perpanjang sejak 2017. Jadi dan kemudian untuk gugatan-gugatan diteruskan adik-adik saya banyak berkembang sekarang. Saya sudah menginspirasi banyak. Mereka mendirikan perkumpulan, mengajukan gugatan dan pernah nanti pasti akan dapat gilirannya teman-teman yang berkaitan dengan mencari duit ini, artinya pajak, kepabeanan dan cukai. Dan saya punya data beberapa yang kira-kira sebenarnya masih saya simpan tapi sudah ada yang pernah saya buka misalnya gitu. Bagaimana cukai rokok yang dalam konteks tertentu itu sederhana. Saya melihat sebuah pabrik rokok besar yang kira-kira habis tembakonya 10.000. Tapi ketika dicukai hanya 6.000. Nah, yang 4.000 kemana? Alasannya, itu karena ini ada sesuatu yang rusak katanya. Rusak pun ternyata saya cek uang tembakonya udah bagus, cengkehnya udah bagus, rusak kemana kan gitu kan. Kalau toh rusak paling-paling ya 10% lah gitu kan. Jadi selisih itu saya punya itu yang kalau nilai juga triliunan juga gitu. Jadi dari sisi itu kalau teman-teman Solo paling ya karena ini pabrik rokoknya cuma 15-an ya kalau tidak salah dan kecil-kecil itu jadi ya paling-paling teman-teman ini paling ngawasi yang begitu gitu. Saya harap sebenarnya bukan itu yang diawasi karena mereka sudah taat. Justru Pak rokok yang ilegal yang tanpa cukai lah yang sebenarnya saya berharap betul. Karena beberapa di pinggiran itu banyak rokok tanpa merek, otomatis tanpa cukai dinikmati dan itu sebenarnya kan merugikan negara juga gitu. Jadi saya berharap justru saya manfaatkan kesempatan ini, saya dorong teman-teman itu untuk lebih giat lagi untuk mengawasi tentang rokok-rokok atau minuman yang ilegal gitu, terutama rokok lah gitu kan. Dan kalau importasi ya kawasan berikat lah gitu kan. Itu sebenarnya saya pun menyuarakan dua sisi, bukan hanya menyisi penegakan hukum korupsi, tapi saya juga menyuarakan sisi dari pengusaha stakeholder.
Mereka posisinya hanya mengharapkan pelayanan yang terbaik kan gitu kan, dan tercepat. Bagaimana dokumen yang dibutuhkan bisa lebih cepat lagi, kalau kemarin 2 hari bisa 1 hari kan gitu kan. Dan ini sekarang saya juga teman-teman di Surakarta sudah lebih baik dari 3 tahun 5 tahun yang lalu lah kira-kira gitu. Alhamdulillah. Saya ingin menyemangati teman-teman yang masih milenial, yang pegawai level baru 5 tahun bekerja di sini gitu. Justru itu saya berharap betul integritas itu yang sejak awal dibangun, karena dengan begitu nyatanya negara sudah banyak memberikan kepada Anda salary, remun itu kan pertama kali di Kementerian Keuangan, otomatis ya di pajak, bea dan cukai kan mestinya begitu. Jadi berdharma baktilah kepada negaramu, selain mencari uang, Anda juga mengamankan juga perekonomian, kan itu kan. Jadi saya tidak ingin melihat lagi misalnya ada rasa tidak adil dari teman-teman itu, misalnya sejak dalam pikiran. Ada sebuah perusahaan ini di luar Solo lah mudah-mudahan itu, diaudit benar sampai dendanya 200 miliar. Ternyata saya lacak-lacak, ini ada seperti orderan dari kompetitornya. Gitu. Waduh. Nah ini yang saya tidak berharap ini terjadi lagi lah, terutama kalau di Solo. Saya berharap tidak ada lagi misalnya kontak itu tadi. Semua kalau mau diaudit jangka panjang pasti akan kena gitu. Tapi kalau mau adil ya semuanya diaudit kan gitu kan. Nah kira-kira gitu. Nah, jangan sampai ada lagi, ada audit ternyata ini tanda kutip diorder oleh kompetitornya. Nah dia kena denda 200 miliar sementara dia aman, sehingga dia tetap bisa ekspor, bisa dapat PPN, dapat restitusi segala macam sampai level-level tertentu. Itulah yang saya menyemangati gitu. Jadi berhentilah pada posisi yang demikian, itu cerita masa lalu, dan ke depan saya tidak ingin. Karena gini Pak Budi, sepandai-pandai siapapun menyembunyikan itu, saya ingin buat cerita, itu justru dibongkar oleh keluarganya sendiri. Keluarga? Iya. Bahasanya begini, karena dia dapat duit banyak, maka pasangannya lah yang bongkar, karena pasangannya merasa ditinggalkan. Bahasanya sampai tataran tertentu, lebih baik kemudian suami saya atau istri saya dipecat, tapi nanti pulang ke saya. Ini ada kejadian ini, dan itu melibatkan yang ditangani oleh lembaga, sampai segitu. Levelnya jabatannya bahkan di tingkat tinggi gitu. Justru bahasanya karena setelah jadi pejabat besar dan punya duit banyak, dia malah justru lupa keluarganya. Akhirnya pasangannya begitu, saya tidak ingin seksis, ini istrinya gitu katakanlah gitu, ya suaminya atau istrinya begitu, ya itu ya justru yang membongkar, dan bahkan sampai transaksi diketahui semuanya dari detik ke detiknya. Itu karena si pasangannya tadi bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi jangan dikira bahwa pasangan Anda pun begitu, kalau Anda kemudian korupsi besar-besaran malah setia melindungi, bisa aja yang bongkar. Itu yang pada posisi tertentu, lucu kan? Itu kan? Atau yang kedua, yang berkaitan dengan yang sektor nyari uang, saya tidak ingin nyebut karena masih 3 kan, saya tidak ingin nyebut salah satu. Justru peristiwanya ada seseorang dari gerombolan itu, oknum itu, merasa punya duit banyak, dia mengundurkan diri. Terus nanam duit di pulau luar Jawa sana untuk tambang. Nah, ketika dia tambang, apapun kan butuh partner lokal. Nah, dengan partner lokal itu biasa gesekan, pecah kongsi. Partner lokalnya ini kan bocori ke penegak hukum. Lah yang tadi yang resign tadi ditanya ngoplok, keringatan, ngaku semua. Akhirnya terbongkar yang besar sampai nilai triliunan. Jadi jangan berpikir sesuatu yang ini pasti akan terjaga rahasianya, karena dulu misalnya bisa aja gerombolan tadi bikin kayak baiat Mas Budi. Sumpah setia tidak akan bocorkan keadaan ke apapun gitu katanya begitu. Tapi nyatanya pada posisi tertentu seperti itu gitu. Jadi apalagi yang sesuatu yang tadi korupsi itu pasti ada yang kemudian tidak dapat bagian, tidak merata, dan pasti itulah yang jadi agen saya nanti Mas Budi. Gitu. Saya bocorkan. Sebenarnya tadi itu ada pertanyaan khusus untuk itu ini Mas Boyamin. Tapi anyway tadi beberapa hal terkait dengan masukan dan pesan-pesan terhadap kami Bea Cukai tentunya itu menjadi perhatian bagi kami, dan selama ini memang Bea Cukai sudah mencoba nih dari waktu ke waktu terus memperbaiki diri, baik dalam sisi integritas maupun juga dari sisi tadi pelayanan pada stakeholder. Pelayanan yang adil tentunya yang tadi disampaikan oleh Mas Boyamin, pelayanan yang adil, tidak
berdasarkan pesanan dari kompetitor dan itu memang menjadi concern kami dan mohon nanti kalau memang ada masukan-masukan kami diberitahu, khususnya di Solo ya, kami diberitahu, siap kami pasti akan follow up. Kira-kira bagaimana Mas Boyamin, kok bisa dapat seperti itu? Dan sepertinya informasinya itu akurat lagi, sepertinya begitu. Jadi ini pasti dimulai dari sisi integritas dulu. Ya. Karena apapun sebenarnya semua hal bisa. Dulu misalnya ada Trio Macan misalnya. Betul. Atau siapa lagi yang seakan-akan dulu hebat di data misalnya. Tapi kemudian tidak tahu bagaimana tenggelam, saya tidak ingin sesuatu yang pengen membuka itu juga gitu. Tapi saya mencoba lebih pada posisi sejak awal saya pengen integritas saya sendiri, satu, bahwa itu tidak akan saya jadikan duit data itu.